Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak sekali saya lihat di alam maya tayangan-tayangan orang-orang yang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan uang. Ini saya tujukan kepada muslimin muslimat yang memang sekarang ini masih menjual dengan cara yang haram. Saya lihat di tayangan ada orang yang membuat cincau dicampur bedak. Ada juga seorang ibu-ibu yang membuat gorengan untuk dijual, bahan-bahannya itu dari sayur-sayuran yang dipungut dari tanah yang sudah tidak terpakai. Dia ambil di area pasar yang sudah layak dikatakan sampah. Itu dijual dan itu pun bertahun-tahun dia jual. Makanan, minuman yang dicampur dengan bahan pewarna pakaian juga ada. Nah, kalau misalkan seorang muslim atau muslimat yang berdagang seperti itu sudah tidak tidak merasa laksana satu badan dengan orang yang membeli. Padahal di dalam syariat Islam, Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar kita merasa laksana satu tubuh. Beliau bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi di antara mereka adalah ibarat satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, tidak bisa tidur, dan panas turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau misalkan ada seorang muslim yang menjual dengan cara yang haram, menjual dengan bahan-bahan berbahaya atau dari bahan sampah, lalu dijual kepada saudaranya yang lain, itu mereka tidak melaksanakan apa yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Untuk urusan perut mereka sendiri, mereka tidak mau makan sampah, makan bahan pewarna pakaian, cincau yang dicampur bedak. Yang menjualnya sendiri nggak mau dan tahu itu berbahaya. Tapi yang menjual itu acuh terhadap kesehatan orang lain, apalagi yang membeli itu saudaranya sesama muslim. Nah, ini bahaya. Maka benarlah apa yang disabdakan Nabi. Beliau bersabda, sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman yang saat itu seseorang tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari jalan halal ataukah yang haram. Hadis riwayat Al-Bukhari. Perlu diingat saudara-saudariku, ketika kita nanti di akhirat akan ditanya bagaimana cara kita mendapatkan uang dan kemana saja kita membelanjakannya. Sebenarnya uang yang kita dapatkan itu adalah milik Allah sebenarnya. Kita hanya dititipi untuk memakai sarana beribadah. Dan cara mendapatkannya haruslah dengan cara yang halal. Karena apa? Nanti akan ditanyai sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat sehingga ditanya dengan 4 macam, yaitu tentang umurnya habis digunakan untuk apa. Yang kedua, jasadnya rusak digunakan untuk apa. Yang ketiga, ilmunya bagaimana mengamalkannya. Yang keempat, hartanya dari mana mencari dan kemana membelanjakannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmizi. Padahal Allah itu sudah memberikan kemudahan di bumi ini untuk mendapatkan rezekinya yang halal, yang thayyib, yang baik. Sesuai firman Allah di dalam surat Al-Mulk ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Maka ingatlah juga firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 168.
Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya, begitu juga di dalam surat Al-Maidah ayat 88. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi kalau misalkan kita tidak mengikuti anjuran Allah, yaitu tidak mencari harta dengan cara yang halal, sehingga perolehan yang kita dapat, uang-uang tersebut adalah haram menurut sudut pandang Allah, dan akhirnya kalau penghasilan seperti itu kita makan dan kita minum, maka terjadilah apa yang Nabi Muhammad SAW sabdakan. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Maknanya adalah, di dalam tubuh itu ada segumpal daging, yaitu kolbu. Jika ia baik, maka baik seluruh jasad. Jika kita mencari dengan cara yang halal, makanannya dan minuman kita itu halal, maka akan berdampak kepada seluruh anggota badan yang juga baik, sehat, dan juga perilakunya juga sesuai syariat, tidak berdampak kepada keburukan. Tetapi jika ia rusak, ya, maka rusak pula seluruh jasad. Maksudnya, jika kita sering berbuat maksiat, misalkan mencari harta dengan cara yang haram, maka perbuatan dosa itu akan membuat titik-titik hitam di hati kita. Akhirnya menutupi hati kita dari pencapaian musyahadah. Kita tidak mungkin bisa mencapai penyaksian mata hati, tidak bisa melihat kebenaran yang hakiki kalau kita seringkali berbuat maksiat dengan cara berdagang cara yang haram, akhirnya memakan dari hasil yang haram, dan perbuatan haram tersebut menghasilkan titik-titik hitam dosa yang menutupi hati kita. Nah, maka dikatakan oleh beliau, rusak pula seluruh jasad. Maka ketika buta mata hati karena titik-titik dosa yang kita perbuat, akhirnya melahirkan amal lahiriahnya yang juga mengandung dosa. Ketika kita melihat, tidak bisa melihat hikmah. Ketika kita mendengar suatu perkataan, kita tidak bisa melihat hikmah. Jadi seluruh anggota badan kita itu terhalang karena dosa-dosa tadi. Akhirnya melahirkan amal-amal yang mengandung maksiat juga. Susah mendapatkan petunjuk, malas beribadah, dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Nah, ini yang sangat berbahaya. Akhirnya orang yang makan seperti itu pantas baginya itu neraka. Nah, ini yang disabdakan Nabi. Sebagaimana sabda beliau, wahai Ka'ab bin Ujrah, tidaklah daging manusia tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka lebih utama atasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau misalkan kita membiasakan makan dan minum dari yang haram, yang dilarang oleh syariat, maka akan tumbuh daging-daging kita juga memberikan dampak yang tidak baik. Akhirnya perbuatan kita juga mengandung kemaksiatan, dan akhirnya juga kita dimasukkan ke dalam neraka. Jadi sadarlah kaum muslimin muslimat yang masih menjual dengan cara yang haram, apapun itu perdagangannya, apapun itu usahanya. Berhentilah agar bisa bertaubat sebelum mati dan akhirnya masuk neraka. Percuma bekerja untuk neraka. Jadi semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.